الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada siang ini kita akan membahas tentang akhlak kepada anak yatim. Yatim itu dari kata yutmun. Yutmun itu artinya kesendirian. Ibarat ayam punya anak, disebutnya apa? Itik. Itik. Itik, emaknya mati atau entah kemana. Nah, itu disebut bagaikan itik kehilangan induk. Kenapa itik kehilangan induk? Karena yang nyariin makan itu induknya, emaknya. Bapaknya mah tahu kemana tuh ayam. Tuh begitu. Kalau di kalangan ayam, itu yang bertanggung jawab mencari nafkah itu adalah ibunya, emaknya, induknya. Tapi kalau di kalangan manusia, bapaknya. Lah sekarang bapaknya mati. Nah, itu anak jadi kaya sendirian, nggak ada yang menafkahi. Nah, karena itu kaum muslimin harus memberi perhatian kepada anak yatim. Definisinya adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya yang selama ini bertanggung jawab atas kebutuhan ekonominya. Sampai kapan itu anak disebut yatim? Sampai dia balik. Mestinya anak, baik yatim atau bukan yatim, kalau udah balik, mestinya udah bisa mandiri. Makanya nikah itu syaratnya balik. Kalau udah balik boleh nikah. Cuma kan anak-anak kita sekarang balik itu baru badannya doang. Badannya gede, suaranya pecah, tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu. Tumbuh rambut di sini, jadi kumis di sini, jadi jenggot, nah, dan seterusnya. Nah, anak kita itu baru gede badannya, belum gede mentalnya, ekonominya belum mandiri. Bahkan jangankan baru balik, udah punya istri, udah punya anak, masih belum mandiri juga ekonominya. Ada yang begitu, Pak? Apalagi sekarang ini menurut undang-undang anak itu batasnya umur 18 tahun. Padahal SMP aja itu sudah balik. Ini 18 tahun. Jadi kalau 18 tahun kurang 2 hari, nah itu masih anak-anak dia.
Baik. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wabnas sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Jangan sekutukan Allah, jangan melakukan kemusyrikan, jangan tuhankan selain Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapakmu. Berlaku baik kepada ibu bapak. Bahkan istilah yang digunakan untuk menyebut berlaku baik pada orang tua itu dengan birrul walidain. Birrul walidain. Bir itu kebaikan yang banyak. Jadi kepada orang tua kita disuruh untuk melakukan kebaikan yang banyak. Cuma sayangnya kita kalau jadi anak suka berhitungan, gitu, suka berhitungan. Adiknya nelpon, bang, emak sakit. Ya emang udah begitu kalau orang tua. Nggak dibawa ke dokter bang, udah nggak usah dah, sayang-sayang duit. Sesehat-sehatnya emak ya begitu, sehatnya orang tua. Nah, itu namanya perhitungan. Kalau jadi orang tua kita begitu nggak sama anak? Baik. Terus berbuat baik lagi kepada siapa? Karib kerabat. Karib kerabat, kepada famili-famili, anggota keluarga besar yang membutuhkan bantuan, berlaku baik kita dengan membantu. Terus wal yatama, nah, kepada anak yatim, berlaku baik pada anak yatim. Nanti kita akan bahas bagaimana berlaku baik pada anak yatim itu. Ini mungkin tidak cukup sekali pertemuan. Wal masakin, kepada orang miskin, berlaku baik juga kepada orang miskin. Wal jarizil qurba wal jaril junubi, nah, kemudian kepada tetangga yang dekat dan kepada tetangga yang jauh, berlaku baik pada tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Tetangga dekat itu depan, belakang, kanan, kiri, itu tetangga paling dekat. Tetangga yang jauh beda RT. Nah, beda RT itu namanya jauh. Kemudian kepada teman sejawat, wassahibi bil jambi, kepada teman sejawat, teman sekolah, teman kuliah, teman main. Kita berlaku baik pada teman, karena teman itu ada kontribusinya dalam kehidupan kita. Dulu saya nggak punya duit, minjem sama temen. Dulu dia punya motor, saya nggak punya. Mau kuliah, mau sekolah, nebeng. Itu namanya dia berkontribusi pada kita.
maka kita harus berlaku baik padanya. Apalagi kalau dia punya ilmu, dia berbagi ilmu kepada kita. Wabnis sabil, dan kepada ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Wa ma malakat aimanukum, dan kepada hamba sahaya, kepada budak, berlaku baik pada budak. Kayak Abu Bakar As-Siddiq berlaku baik pada budak, meskipun bukan budak dia. Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya karena dia beriman. Satu-satunya cara untuk membantu adalah membebaskannya. Maka Abu Bakar melihat Bilal disiksa, dia pulang ke rumah, lalu dia ambil uang yang banyak. Dia tanya tuannya itu, berapa ini mau dijual? Dulu kan jual beli orang. Berapa mau dijual? Berapa harus ditebus? Saya lupa angkanya. Ya umpama kata orang itu 5 juta. Nah, misalnya 5 juta. Itu nggak pakai ditawar lagi, nih 5 juta, bebas Bilal, nah, gitu. Diajak pulang. Itu tuannya ngomong sama anak buahnya, coba tadi kita bilang 10 juta, kita bilang 5 juta, dia kagak nawar lagi. Coba tadi kita bilang 10 juta. Abu Bakar denger tuh, jangankan 10 juta, 20 juta gue bayar. Nah, kata Abu Bakar tuh, tambah nyesel dia tuh. Nah, gitu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Maka kita itu kalau lagi punya dari segi ekonomi, jangan sombong. Jangan sombong, diantaranya sama anak yatim. Apalagi kalau dulu bapaknya kita benci. Waktu bapaknya masih hidup kita udah gak suka. Sekarang anaknya yatim, mati. Nah, kita sombong, jangan. Kenapa? Ada saat anak kita juga jadi yatim. Ada saat cucu kita juga jadi yatim. Ada orang bilang, Pak, bantu tuh anak yatim. Ah, ngapain amat, dulu bapaknya sombong banget waktu masih ada. Dulu kakeknya sombong waktu masih ada. Akhirnya terbawa-bawa tuh ke anak cucunya yang sekarang yatim. Baik, kalau kita berlaku baik pada anak yatim, maka ada keutamaannya. Nah, apa keutamaannya? Pertama, memperoleh kebaikan. Kita dapat nilai-nilai kebaikan kalau kita berlaku baik kepada anak yatim. Saya baca artinya saja, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Ahmad. Siapa yang mengusap rambut anak yatim, tidak mengusapnya kecuali untuk mencari ridho Allah, maka setiap lembar rambut yang dia lewati mengandung beberapa kebaikan. Jadi kalau kita ngusap pala anak yatim itu rambutnya ada berapa? Sebanyak itu nilai kebaikan. Tapi jangan terlalu harfiah memahaminya. Itu cuma pengungkapan.
betapa banyak kebaikan. Sehingga anak yatim, lu kalau nyukur jangan botak ya, nanti kalau gua usap nggak ada rambutnya, nggak ada kebaikan. Bukan begitu. Dan siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, baik laki-laki maupun wanita yang ada padanya, maka aku dan dia akan berada di surga seperti ini. Seperti ini itu maksudnya apa? Dekat. Dekat. Orang yang suka mengasuh, membina, memperlakukan anak yatim dengan baik di dalam surga seperti ini dengan Nabi. Kapling Nabi dengan kapling orang yang mengasuh anak yatim, mengurus anak yatim di surga itu dekat. Seperti dekatnya jari telunjuk sama jari tengah. Nah, begitu. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Saya dengan orang yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Dekat. Yang kedua, kalau kita memperlakukan anak yatim dengan baik, itu bisa melembutkan hati. Hati kita jadi lembut. Dulu ada sahabat datang menemui Nabi. Dia bilang apa? Ya Rasul, saya ini merasa hati saya kasar, hati saya keras. Bagaimana melembutkannya? Nah, Nabi kasih dua. Resepnya ada dua. Kalau kita ingin melembutkan hati, apa itu? Imsah ra'sal yatim. Usap kepala anak yatim. Nah, diusap kepala anak yatim, bukan dijitak. Diusap. Mengusap itu mengekspresikan rasa sayang. Kalau kita ada rasa sayang, itu namanya hati kita lembut. Kucing diusap-usap, seneng nggak? Seneng. Meremelek tuh kucing, diusap-usap. Nah. Burung diusap-usap, seneng nggak? Seneng. Ini kucing diusap-usap, burung diusap-usap, istrinya nggak diusap-usap, anaknya nggak diusap-usap, apalagi anak yatim yang bukan anak dia. Nah, itu mengekspresikan kasih sayang, kelembutan di dalam hati. Bagaimana lagi? Kata Nabi, kalau mau melembutkan hati, wa at'imil miskin, kasih makan orang miskin. Kasih makan orang miskin. Kita ini bisa beli nasi dengan lauk pauk. Kalau ada kawan traktir, seneng nggak? Nah, kita seneng dikasih makan. Kita mampu beli. Kalau ada orang ngasih makan pada kita, kita seneng. Apalagi kalau yang dikasih makan orang miskin. Nah, cuma kadang-kadang kita suka terbalik. Orang miskin gak kita kasih makan, orang kaya kita kasih makan. Misalnya, bapak mau kedatangan tamu. Tamunya itu bos di kantor kita misalnya, orang penting deh. Nah, kira-kira kita bagaimana mau kedatangan tamu itu? Wah, kita siap-siap. Kita siapin makanan, kita siapin kue, buah, minuman, bahkan minuman macam-macam. Ketika tamu itu datang, dipersilahkan duduk, udah disambut dengan senang hati, duduk,
terus ditawari minum. Mau minum apa, Pak? Dikasih pilihan, kopi, teh, atau air putih. Dasar tamu enggak terima kasih, jawab bukan yang disebut. Kalau jus alpukat ada nggak? Pak, ini bukan restoran. Begitu. Jadi ngasih makan orang miskin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perhatian dalam soal ini, memberi makan orang miskin. Bahkan dulu ada sahabat Nabi yang juga mertua Nabi, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Itu mertua tuh. Umar bin Khattab juga mertua. Kalau Utsman dan Ali itu menantu. Sesudah Rasul meninggal, ada semacam kerinduan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasul. Lalu dia bertanya kepada Aisyah, anaknya, sesudah Rasul meninggal, ada nggak ya kebiasaan beliau yang saya belum melakukannya, yang Bapak belum melakukannya, ada nggak? Oh, ada. Apa itu? Beliau itu sering datang ke pasar. Di pasar itu ada pengemis matanya buta. Beliau datang ke pasar bawa makanan yang enak, lalu dikasih makanan itu kepada si pengemis itu. Ngasihnya bukan dikasih begitu aja, tapi disuapi. Nyuapinya seperti seorang ibu menyuapi anak bayinya. Gimana tuh kalau ibu nyuapin anak bayi? Pisang Ambon itu kan udah lembut, udah empuk, lembut itu pisang Ambon. Tapi ternyata si ibu itu ngambil sendok, dikerok itu pisang, terus disuapi bayinya, dikerok lagi, suapi lagi. Bukan pisang Ambon yang lembut itu dijejelin ke mulutnya, enggak. Jadi kayak begitu tuh Nabi. Padahal itu orang sambil disuapi itu sambil menghina, mencela, membuli Nabi Muhammad, karena dia nggak tahu yang nyuapi dia itu siapa. Nabi mah terus saja nyuapi dengan penuh kelembutan, meskipun lagi dicaci maki. Oh begitu, iya benar, saya belum pernah nih kalau begini. Yang ini saya belum pernah. Ya udah, besoknya Abu Bakar nyiapin makanan. Datang dia ke pasar, dicari tuh mana tuh si pengemis buta. Ini dia nih orangnya. Dia lagi duduk di sudut pasar. Ayo makan. Disuapi, tapi sambil mencaci Nabi Muhammad yang sudah wafat. Sehingga Abu Bakar agak emosi, kesel. Karena kesel, cara nyuapinnya beda. Nyuapin orang kesel. Sehingga orang buta itu merasakan, ini bukan orang yang kemarin-kemarin ini. Sehingga dia nanya, yang biasa nyuapin saya orangnya kemana? Ya saya ini. Oh enggak, bukan. Emang saya? Enggak, bukan. Emang kenapa dibilang bukan? Beda.
Ini kayaknya kurang ikhlas ini orang, yang nyuapinnya kurang ikhlas. Kalau yang biasa mah enak cara nyuapinnya. Akhirnya Abu Bakar ngaku, emang saya ini bukan orang yang biasa nyuapi kamu. Saya ini adalah Abu Bakar, yang biasa nyuapi kamu orangnya sudah meninggal, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut dia, padahal saya caci maki terus, dia nyuapinnya mah biasa-biasa aja, malah lebih enak. Wah, akhirnya dia masuk Islam. Baik, yang ketiga, kalau orang mengasuh anak yatim itu rumahnya menjadi rumah yang terbaik. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu disebutkan, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsinu ilaihi. Sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Jadi sebenarnya yang bagus, anak yatim itu bukan di panti asuhan. Yang bagus bukan di panti asuhan, tapi dibawa pulang ke rumah, diasuh di rumah sebagai anak angkat. Sehingga kalau anak yatim itu diperlakukan dengan baik di rumah itu menjadi rumah yang terbaik. Cuma kan yang jadi masalah, ya Pak Ustadz, boro-boro bawa anak yatim ke rumah saya, anak saya aja kagak ada kamarnya. Oh iya, apalagi rumahnya tipe 21, nggak jelas yang mana kamar, yang mana ruang tamu. Rumah nggak ada kamar. Bapak kalau bikin rumah kontrakan dikasih kamar, Pak. Jangan dipetak-petak begitu saja. Dikasih kamar. Ngasih kamar itu kan nggak sulit kan? Cuma dikasih skat, apakah triplek, selembar, 2 lembar, setinggi triplek, itu udah cukup, itu kamar namanya. Pintunya nggak mesti pintu yang mahal, yang bagus, yang penting bisa dikunci. Nah, bisa dikunci, sebab dia kan suami istri. Ada saat dia melakukan hubungan suami istri, anaknya tidur di ruang depan. Ini kan cuma sekat nih, sekat. Ini ruang depan, ini ruang kamar, ini dapur. Nah, kalau dia lagi melakukan hubungan suami istri, anaknya yang tadinya di depan pengen ke kamar mandi misalnya, dia ngelewatin, dia nengok, bapak emaknya lagi. Nah, begitu. Rumah itu harus ada kamarnya. Karena orang nggak punya kamar buat anak yatim, ya akhirnya anak yatim di asrama, di panti asuhan. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, tapi anak itu diperlakukan dengan buruk, nggak diperlakukan dengan baik. Sebenarnya ini bukan cuma anak yatim dibawa pulang. Seorang ibu yang ditinggal mati suaminya, punya anak, itu kan namanya anak yatim.
ibu ini harus mengasuh anak yatim ini dengan baik, apalagi ini anak sendiri, kan gitu. Kalau ada bapaknya, misalnya bapaknya meninggal, lalu ibunya kawin lagi, sehingga dikenal ada istilah bapak tiri. Sementara kalau bapaknya meninggal, sementara kalau ibunya meninggal, terus nanti bapaknya kawin lagi, itu ada ibu tiri. Itu juga harus memperlakukan anak dengan baik. Yang keempat, keutamaan dari memperlakukan anak yatim dengan baik itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di akhirat. Dalam hadis riwayat At-Tabrani itu disebutkan, wallazi ba'asani bil haqqi la yu'azzibullahu yaumal qiyamah man rahimal yatim walana ma'ahu fil kalam wa rahima yutmahu wa da'fahu walam yatatawalun ala jarihi bifadli ma'atahullah. Demi Allah yang mengutus aku dengan benar, Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasihi dan menyayangi anak yatim. Gak disiksa orang yang menyayangi, mengasihi anak yatim, berbicara kepadanya dengan lembut dan mengasihi keyatiman serta kelemahannya, dan tidak bersikap angkuh dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya terhadap tetangganya. Kepada anak yatim diperlakukan dengan baik, kepada tetangga harus berlaku sebaik mungkin, nggak sombong sama tetangga. Misalnya seorang laki-laki menikah dengan janda. Janda itu punya anak yang dia jadi janda karena bapaknya meninggal. Itu kan anak yatim. Maka ketika dia menikah dengan janda, anaknya harus diperlakukan sebaik mungkin. Jangan sampai dia melakukan tindakan kekerasan kepada anak si janda itu. Jangan sampai itu anak tidak diperlakukan dengan baik. Yang terakhir, lebih dulu masuk surga dan dekat dengan Nabi. Maka kata Rasul dalam hadis riwayat Tirmizi, man qabada yatiman min baini muslimin ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahul jannah albattata illa an ya'mala zamban la yughfar. Siapa yang mengangkat anak yatim dari dua muslim untuk ikut makan dan minum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memasukkannya ke dalam surga, kecuali dia melakukan dosa yang tidak dimaafkan. Dosa yang tidak dimaafkan apa? Kemusyrikan. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam surga kalau dia memperlakukan anak yatim dengan baik. Bahkan dia dekat,
kapling Nabi di dalam surga seperti yang tadi sudah kita kemukakan. Oleh karenanya di dalam hadis yang lain dari Abu Ya'la itu disebutkan oleh Rasul, aku adalah orang yang pertama membuka pintu surga, akan tetapi aku melihat ada seorang wanita yang mendahuluiku. Jadi ketika Nabi masuk surga, udah ada orang. Nah, udah ada orang, wanita. Maka aku katakan kepadanya, bertanya maksudnya. Nabi bertanya pada wanita yang duluan masuk surga itu, mengapa kamu begitu? Siapa kamu sebenarnya? Dia menjawab, aku adalah seorang wanita yang telah mengurus anak yatim di rumahku. Ya, termasuk mengurus anak yatim di rumahnya adalah memang anaknya, karena suaminya telah meninggal, sehingga dia mengurus anaknya dengan baik, yang kemudian disebut dengan anak yatim. Baik, waktu kita sudah cukup. Nanti baru kita bahas pada pertemuan berikutnya bagaimana bentuk-bentuk kebaikan yang harus kita tunjukkan kepada anak yatim itu. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan bagi para jamaah. Kami berikan waktu untuk pertanyaan. Ya. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ustaz dan jamaah yang dirahmati Allah, ada dua pertanyaan atau mungkin mohon penjelasan lebih rinci. Yang pertama, kriteria batas yang disebut yatama anak yatim ya. Kalau yatim yang meninggal bapaknya kan yatim ya, kalau ibunya piatu ya. Kita tidak membahas perbedaan itu. Usianya Ustaz, tadi kalau tidak salah Ustaz menyampaikan bahwa batas yatama itu ketika dia akil balik. Setahu kita akil balik itu kalau sudah 10 tahun ya kalau tidak salah tapi kenyataannya di kita nih kalau kita sering menyantuni atau menyaksikan acara itu begitu melihat biodatanya itu anak-anak itu sudah tamat SMA, SMK gitu ya. Bahkan ada yang sedang kuliah. Itu bagaimana tuh status yatim dia, dan kita sebagai donatur apakah yang sama dengan santunan pada yatim tersebut? Yang pertama. Lalu yang kedua, ketika seorang bapak meninggal atau punya anak dua, berarti kan anak itu yatim. Lalu dapat lagi itu suami baru. Yang tadinya kan memang yatim, tapi setelah ada suami baru tergolong yatim lagi atau tidak statusnya. Demikian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, langsung saya jawab. Batasnya balik. Balik itu tadi bukan umur sebenarnya, tapi tanda-tanda fisik. Suaranya udah ngebas, itu ini anak udah balik nih. Udah tumbuh kumis, ini udah balik nih anak. Umur berapa tuh kalau dihitung umur? Ya katakanlah usia SMP, 13-15 tahun. Undang-undang di negara kita disebut anak-anak di bawah 18 tahun. Ya nggak apa-apa mau pakai patokan itu. Maka kalau sudah di atas 18 tahun, dia jangan dihitung anak yatim lagi. Dia dihitung orang miskin kalau emang miskin. Kalau anak yatim meskipun kaya masih boleh disantuni.
Emang ada anak yatim kaya? Ada, orang ditinggalin warisan sama bapaknya, tanahnya banyak, ya dia boleh disantuni kalau anak yatim. Nah, maka kalau udah mahasiswa, dia masuk kategori orang miskin. Begitu. Lah kalau ibunya menikah lagi, lalu punya bapak, namanya bapak tiri, nyantuni mah tetap nyantuni itu anak, meskipun ada bapak tirinya, karena pada dasarnya yang bertanggung jawab atas nafkah si anak itu adalah bapak yang karena sudah meninggal gitu. Lalu kalau bapak baru itu konteksnya adalah siapa saja orang yang ada di rumah kita, itu tanggung jawab kita dari segi nafkah. Pembantu ada di mana? Di rumah kita. Maka pembantu harus kasih makan sama seperti kita makan. Jangan majikan ikan bandeng, pembantu ikan teri. Begitu, Pak. Ya, maka orang yang menikah dengan janda punya anak, jangankan saya yang bapak tirinya, orang-orang aja pada membantu anak yatim ini, apalagi saya, kan begitu mestinya. Jangan emaknya doang mau. Nah. Baik, silakan Pak, lanjut. Satu lagi. Waalaikumsalam. Kami mengenai anak yatim yang di Palestina itu siapa ini? Pak, kita bisa bawa ini dididik atau ada cara yang meninggal Palestina atau kita? Ya, kalau anak itu tidak bisa diasuh oleh ibunya, maka boleh kita minta izin sama ibunya. Bagaimana Bu, ibu kan anaknya banyak nih, saya bawa nih anak satu biar saya asuh. Ngomong-ngomong sama ibunya. Atau ibunya juga nggak ada, ya kalau ibunya nggak ada apalagi. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, meninggalnya bareng waktu kecelakaan, meninggalnya bareng waktu COVID misalnya. Nah, ini anak boleh diasuh, bawa pulang. Nah, rumahnya bagaimana? Kontrakin. Rumahnya dikontrakin aja. Anak ini daripada nggak ada yang ngurus, saya yang ngurus, boleh begitu. Rumahnya dikontrakin. Duitnya buat ini anak juga, untuk masa depannya. Maka nanti akan kita bahas, ngurus harta anak yatim itu jangan sampai hartanya habis. Mestinya hartanya makin banyak. Ini kadang-kadang ngurus harta anak yatim habis, sehingga dia udah gede, dia udah nggak punya harta. Mestinya udah gede hartanya makin banyak ketimbang yang ditinggalkan oleh bapaknya sebagai harta waris. Misalnya bapaknya meninggalkan harta waris tanah 100 meter, anak semata wayang, ibunya meninggal juga. Ini anak punya tanah 100 meter. Nah, dikelola tuh tanah, bikin rumah kontrakan kek. Hasilnya buat beli tanah lagi di sebelahnya, sehingga tanah sekarang 150 meter, rumah kontrakan 5 pintu. Lalu udah gede nih anak, udah mau nikah, dikasih. Kamu itu dulu ditinggalkan harta warisan berupa tanah 100 meter, tanah kosong. Lalu bapak bikin rumah kontrakan. Hasilnya buat menutupi biaya pembangunan rumah kontrakan itu. Dikontrakin lagi, hasilnya beliin tanah dan seterusnya, sehingga sekarang tanah kamu itu 150 meter
kontrakannya 5 pintu gitu. Itu bagus yang model begitu ngurus harta anak yatim. Dia nanya, "Om, katanya saya ditinggalin warisan sama almarhum bapak saya." "Iya, dulu ditinggalin tanah 100 meter. Sekarang udah habis. Emang dikemanain?" "Buat biaya hidup kamu. Dari sekolah SD sampai jadi sarjana, emang dari mana kalau bukan dari situ?" Itu jangan begitu. Baik, demikian waktu yang tersedia buat kita. Insya Allah nanti kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.